Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, salpe damai Kristus beserta kita. Hari ini kita bertemu dalam renungan harian Katolik, hari Jumat 1 November 2024. Injil bagi kita diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12a. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini dalam liturgi gereja kita memperingati orang kudus, semua orang kudus. Nah, saudara-saudara yang terkasih, siapa orang kudus? Orang kudus adalah orang yang kita imani berbahagia bersama Bapa di surga. Orang-orang yang telah masuk ke dalam alam kebahagiaan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini Yesus mengajarkan sabda bahagia. Namun, jangan kita berpikir kebahagiaan menurut Tuhan Yesus sama dengan standar kebahagiaan duniawi. Sebab standar kebahagiaan menurut Tuhan kita Yesus Kristus pada umumnya bertolak belakang dengan standar duniawi. Sebab Yesus mengatakan berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang berduka cita, berbahagialah orang yang lemah lembut, berbahagialah yang lapar akan kebenaran, berbahagialah yang murah hati, berbahagialah yang suci hatinya, berbahagialah yang membawa damai, berbahagialah yang dianiaya. Nah, semua kriteria bahagia ini tidak selalu sejalan dengan kebahagiaan dalam kriteria dunia. Sebab dalam dunia kemiskinan adalah ketidakbahagiaan. Duka cita adalah ketidaksukaan. Bahkan sampai yang dianiaya. Semua ini adalah ketidakbahagiaan dalam pandangan dunia. Namun Yesus mengajarkan berbahagialah yang berduka cita, yang dianiaya, yang miskin. Memang benar, secara duniawi ini adalah duka cita. Namun bagi Allah ini adalah kebahagiaan. Karena upah dari kemiskinan, duka cita hingga penganiayaan ini, itulah kebahagiaan yang dimaksud oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab kebahagiaan sejati itu adalah dicapai dengan mempertahankan standar kebenaran, keadilan, dan kesucian. Dengan kita mempertahankan standar-standar ini, situlah kita akan mendapatkan kebahagiaan sejati, bukan kebahagiaan yang fana yang menurut kriteria dunia. Dalam Injil hari ini juga orang Katolik diajar agar tidak berkompromi dengan gaya hidup yang suam. Artinya ragu-ragu, tidak teguh, yang terlalu banyak berkompromi dengan ketidakbenaran, dengan kehendak duniawi. Ini orang Katolik ditantang untuk tidak mau berkompromi. Tegaslah dalam kebenaran, jangan mau berkompromi atau berkompromi dengan masyarakat yang fasik. Dalam renungan hari ini kita dilarang, diminta untuk tidak berkompromi. Dan dalam iman kekatolikan kita juga dituntut untuk tabah. Tabah dalam apa? Tabah dalam penderitaan demi kebenaran. Sebab dengan orang yang tabah dalam penderitaan demi kebenaran, kepadanya akan dijanjikan kerajaan surga dan pahala surgawi. Nah, saudara-saudari yang terkasih, bila kita melihat standar bahagia menurut Yesus ini terasa begitu sulit. Namun itulah tantangan bagi kita orang yang mengimani Kristus dalam gerejanya yang kudus.
kita harus siap dalam penderitaan yang sementara ini. Sebab kehidupan di dunia inilah sifatnya sementara. Mengorbankan yang sementara untuk yang abadi adalah suatu kebijaksanaan. Nah, untuk itu kita dituntut mengadakan relasi yang akrab dengan Tuhan. Sebab dengan relasi inilah kita bisa menikmati kebahagiaan dalam duka cita, menikmati kebahagiaan dalam setiap kesulitan hidup. Dengan relasi kepada Tuhan, relasi yang baik kepada Tuhan, kita dapat merasakan kebahagiaan dalam kesulitan hidup di dunia ini. Dan dengan relasi yang akrab, kita pun akan selalu senantiasa rindu akan Tuhan. Sebab esensi bahagia yang murni ada dalam persatuan yang hakiki antara kita dengan Tuhan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus telah mengatakan bagaimana untuk mendapat bahagia. Ini perlu kita pahami, kebahagiaan dimaksud Tuhan Yesus kepada kita adalah bukan kebahagiaan yang sementara di dunia ini, tapi bagaimana kita memperoleh kebahagiaan yang abadi. Walaupun kita harus mengorbankan kebahagiaan dalam dunia yang sementara ini. Sebab orang bijak adalah orang yang mau mengorbankan yang sementara untuk meraih yang kekal. Amin. Semoga dengan renungan hari ini iman kita akan Yesus, sang sumber kebahagiaan, semakin diteguhkan. Amin. Tuhan memberkati.